Wayne terus tuh diangkat sampai lumayan tinggi, bener-bener lumayan tinggi. Dan disinilah tiba-tiba ada rambut. Ya dia yang masih andukan di kamar mandi itu. Buru-burulah keluar. Pas keluar, Yes. Welcome back to House Horror. Assalamualaikum. Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya dan dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke. Di House Horror kali ini gue bakal nyeritain sebuah cerita dari Sulawesi Utara nih. Kita sebut aja namanya Wayne. Sebutannya kayak ini ya, kayak kalau nonton Batman lo tau lah karakter Bruce Wayne. Nah kayak gitu, namanya Wayne dari Sulawesi Utara. Jadi kejadian ini bermula di tahun 2020 lalu. Ketika si Wayne ini liburan nih bro, ya ke kampung halaman dia yang ada di Sulawesi Utara. Nah beberapa bulan tinggal di sana, itu aman-aman aja, nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada sama sekali sesuatu yang janggal yang dia lihat atau rasain. Cuma di satu titik dia ketemu nih sama satu nenek-nenek yang agak mencurigakan. Dari sinilah Wayne itu mendapatkan pengalaman yang bisa dibilang di luar nalar. Kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Jadi waktu itu tepatnya di bulan Juli tahun 2020. Kalau nggak salah itu tanggal 17. Wayne waktu itu pergi ke satu pulau yang namanya Pulau Talahud yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dia naik nih pakai pesawat kan. Tujuannya ya tadi buat liburan gitu. Nah kampung yang dituju sama Wayne itu, kita samarin aja kayak namanya. Namanya itu Kampung Nguril. Singkat cerita, sampainya dia di Bandara Kepulauan Talahud, si Wayne ini naik bentor tuh buat berangkat ke pelabuhan penyeberangan pakai kapal feri. Karena kampungnya Wayne ini bisa dibilang beda pulau gitu, alias ada di pulau sebelah. Cuma masih satu kabupaten nih. Singkat cerita, sampai di Kampung Nguril itu aman, nggak ada masalah apa-apa. Dan beberapa bulan sih Wayne tinggal di situ. Nah paginya itu kalau nggak salah sekitar jam 7 pagi, Wayne bangun, mandi dia tuh kan. Abis mandi, nggak kayak biasanya nih. Tiba-tiba bulu kuduknya itu merinding. Akhirnya karena ngerasa ada yang nggak beres, dia yang masih andukan di kamar mandi itu. Buru-burulah keluar. Pas keluar, itu dia ngeliat. Pagi-pagi ada mata merah, sepasang mata merah itu ngintip dari sela-sela dinding papan rumah. Jadi rumahnya itu nggak semuanya dari tembok, ada yang dari dinding papan tuh. Otomatis ada selak-selaknya nih. Dan rumahnya Wayne yang ada di kampung itu ya terbuatnya seperti itu. Dari papan-papan gitulah. Ya bisa dibilang hampir sama kayak rumah adat mungkin. Dan rumahnya itu pendek, kecil, nggak bertingkat. Nah balik lagi ke cerita sewaktu si Wayne ini ngelihat sepasang mata merah itu. Awalnya Wayne itu nggak mikir apa itu setan atau gimana. Dia pikir oh mungkin itu orang iseng kali. Cuma kok matanya merah begitu, aneh. Akhirnya karena penasaran siapa sih yang iseng gitu kan, dia deketin lah itu mata buat ngelihat siapa sih ini. Pas Wayne lagi ngedeket, tiba-tiba itu mata hilang. Makin penasaran si Wayne, ya kan? Dia intip dari celah di mana mata tadi ngintip. Pas dia lihat, yang dia lihat itu punggung bro, punggung dari seorang nenek-nenek yang kelihatannya abis menjauh gitu loh dari dinding. Ngerti gak sih lo? Abis ngintip terus dia jalan ngejauh tuh. Nah itu yang Wayne lihat, punggung nenek-nenek. Ya usianya mungkin 70 tahunan. Dimana tinggal di sebelah rumahnya Wayne. Cuma yang bikin aneh, ini nenek-nenek ngapain ngintip-ngintip ke rumah orang? Ngapain dia ngintip ke rumahnya si Wayne? Dan kok bisa mata ini nenek-nenek menyala merah kayak tadi? Dari situ Wayne langsung pakai kolor, pakai baju, dan dia nanya lah ke ibunya nih. Mak, itu tadi mak, ada nenek-nenek ngintip dari sela-sela tembok di dapur. Nah, mamanya Wayne ini bingung. Hah? Nenek-nenek? Nenek siapa? Wayne jawab lah, ya itu nenek-nenek yang tinggal di sebelah rumah kita. Nggak dengar itu. Nah, ibunya Wayne ini nggak tahu kenapa. Mendadak dia keringet dingin tuh. Wah, keringetan mendadak. Kayak orang yang ketakutan, panik, dan mukanya pucet. Otomatis Wayne heran nih sama perilaku ibunya. Kenapa nih? Pasti ada yang ibunya tahu nih. Cuma di situ Wayne
mencoba buat mikir positif. Dia biarin lah tuh. Dan gak lama abis itu ibunya Wayne ini langsung nyuruh si Wayne buat siap-siap. Karena mereka rencananya mau nginep sementara nih di rumah tantenya Wayne yang lokasinya itu lumayan jauh lah dari situ. Oke lah kan, singkat cerita berangkatlah mereka ke rumah tantenya si Wayne ini dan sampailah di sana. Dan di sini ibunya Wayne lagi-lagi berperilaku aneh. Nggak kayak biasanya dia tiba-tiba nyuruh Wayne buat buruan tidur. Nggak tahu kenapa tuh. Nah cuma karena si Wayne mikir positif gitu ya, walaupun agak bingung juga, ya udahlah dia turutin tuh apa perintah ibunya. Tidurlah nih orang. Besoknya pagi-pagi nih bro, ibunya si Wayne ngumpulin tuh orang-orang yang ada di rumah itu, suruh pada kumpul. Jadi ibunya ini pengen nyeritain apa yang Wayne cerita kemarin. Jadi pada dikumpulin tuh. Nah Wayne itu diem aja tuh kan, ngedengerin ibunya cerita apa yang terjadi kemarin tuh sama si Wayne. Nah singkat cerita, kelar nih ibunya cerita. Wayne ini diingetin, bener-bener diingetin buat hati-hati sama sosok nenek-nenek itu. Ditambah lagi yang lebih ditekenin lagi adalah, Wayne, kamu jangan sampai ngambil sesuatu ataupun menerima pemberian apapun dari nenek itu. Apalagi nerima makanan nih. Cuma mereka nggak ngasih alasan kenapa ngelarang kayak gitu. Alhasil Wayne bingung dong, ya kan? Heran dia sama apa yang udah disampaikan kayak gitu. Kenapa kok jadi wanti-wanti kayak begini? Kenapa sih sama nenek-nenek itu sebenarnya? Ditambah pas mereka ngedenger ceritanya Wayne tadi yang disampaikan sama ibunya, wah itu satu rumah. Keluarganya Wayne yang lain itu mukanya pada pucet coy. Nah dari situ si Wayne terus nanya lah tuh, kenapa sih kok kita dilarang buat nerima pemberian, buat ngambil sesuatu? Emang siapa nenek-nenek ini? Akhirnya tantenya cerita kalau sosok nenek-nenek itu adalah penganut ilmu hitam. Dan katanya dia ini sering nyari korban dari dulu tuh. Jadi udah puluhan tahun nenek ini itu kalau bahasa Sulawesi Utara itu jadi pok-pok atau yang kita kenal sebagai kuyang. Tapi karena kadang sekarang dan seiring berjalannya waktu, ternyata ilmu nenek ini makin lama makin kuat. Dan sekarang dia kalau nyari korban itu, nyari tumbal ya, itu bisa dalam wujud utuh. Padahal kalau dulu nih, sebelum sekuat sekarang, biasanya kuyang ini, kalau kalian tahu kuyang ya, mereka tuh nyari tumbal dengan wujud mereka yang kayak gitulah, kepala doang terbang kan sama isi jeroan tuh melayang-layang. Dan sekarang wujud pengguna kuyang itu alias si nenek itu udah lengkap. Mungkin karena ya tumbalnya udah banyak. Lanjut lagi tantenya Wayne cerita. Di kira-kira tahun 2005. Pas waktu si tante ini lagi asik-asik tuh nonton TV. Sekitar kalau nggak salah udah tengah malam tuh, jam 2 malam kurang. Tantenya ini ngedenger suara kayak gini. Pok, pok, pok. Ngedenger itu, sontak si tante ini masuk ke kamar. Ngebangunin suaminya yang udah tidur. Terus kurang lebih 10 menit kemudian. Dak! Gitu kan. Kayak ada orang yang jatuh di atas genteng. Dan suaranya itu bener-bener kenceng. Alhasil, mereka berdua ini langsung tuh keluar dari rumah buat ngecek apaan sih itu kan. Pas keluar, ternyata di luar itu udah rame bro. Tetangga-tetangga yang lain itu juga pada ikut keluar karena ternyata mereka itu juga ngedengar suara tadi. Langsunglah si tantenya Wayne ini cerita tuh ke tetangga-tetangga kalau tadi dia ini ngedengar suara pok-pok-pok atau suara kuyang itu datang. Nah dari situ Tante Wayne suaminya sama beberapa tetangga itu langsung coba buat nyari nih ke sekitaran rumah. Nah, ketika mereka jalan nih ke sisi rumah, bener aja tuh bro, udah ada sosok yang dimaksud, kuyang itu. Yang dimana dia ini kayak kabur, lari ke arah pohon-pohon, ke arah hutan belakang rumah, ngejauhin para warga-warga yang ngedeket. Nah, warga-warga yang ngeliat kayak gitu, sontak dikejar lah ini makhluk. Cuma ini sosok cepet. Alhasil kehilangan jejak nih para warga. Nah dari situ mereka pada saling bertanya nih satu sama lain kan, kira-kira siapa warga yang udah menganut ilmu hitam kayak gini? Siapa nih yang udah jadi sosok kuyang? 1 bulan dari kejadian itu. Jadi ceritanya itu salah satu warga kampung atau ya bisa dibilang masih temen tantenya si Wayne lah, datang bertamu tuh ke rumah si tante. Dan gak sendirian tuh, dia datang bareng sama anak perempuannya yang mungkin umurnya itu sekitar 6 tahunan. Di situ mereka ngobrol-ngobrol lumayan lama tuh bro, dari siang sampai malam. Nah,
Saking asiknya ngobrol, nggak sadar nih, wih, ternyata udah malam. Di sini temen tantenya Wayne ini kaget. Kemana anak yang tadi dibawa tuh, yang umur 6 tahun? Kok udah nggak ada? Nggak ngeh gitu karena saking asiknya ngobrol, nggak tahu kalau anaknya itu udah nggak ada. Dari situ si ibu ini langsung teriak-teriak lah kan, manggil-manggilin nama anaknya. Panggil-panggilin tuh dalam rumah, nggak ada sautan. Dicariin tuh di dalam rumah, nggak ada. Akhirnya keluar nih. Keluar cari ke sekeliling rumah. Teriak-teriak kan manggilin nama ini anak. Tetap nggak ada sautan coy. Hampir tuh 30 menitan manggil-manggilin di sekitaran rumah. Sampai akhirnya tiba-tiba anak ini muncul dari samping rumah. Padahal udah dicek di situ berkali-kali. Ini anak nggak ada. Cuma kok tahu-tahu muncul dari situ. Kalaupun ngumpet di mana ini anak? Atau ngumpet dari siapa? Ngapain dia ngumpet? Alhasil si ibu itu nanya lah, ya kan, ke anaknya. Dari mana kamu? Kok tiba-tiba hilang gitu aja? Dijawablah sama anak ini, namanya anak kecil yang masih polos. Dijawab, maaf ya ma, tadi aku tuh dipanggil sama nenek-nenek yang ada di rumah itu. Nenek itu ngasih permen. Nah, for your information, rumah yang Wayne tempatin sekarang itu, yang di kampung halamannya dia itu dulu ada rumahnya tantenya Wayne. Dan kejadian yang tante Wayne itu alami, itu pas dulu, pas dia masih tinggal di kampung Nguril. Cuma sekarang dia udah pindah nih ke rumah yang lagi Wayne pakai buat nginep. Nah, lanjut balik ke cerita ya. Ngedenger jawaban dari anaknya ini, si ibu itu agak bingung soal siapa nenek-nenek ini. Kok berani-beraninya ngasih permen. Cuma akhirnya karena nggak mau puyeng, ya udah dia bayarin lah tuh. Nah, besok harinya sekitar jam 6 pagi, si ibu mau ngebangunin anaknya nih. Karena kan mau sekolah gitu ya. Pas masuk kamar, ngeliat anaknya, ibu ini bingung. Karena dia ngelihat anaknya ini tidur di posisi yang nggak kayak biasanya. Posisinya itu tengkurap. Cuma tangannya tuh ke atas. Ibunya terus coba buat ngebalikin badan anaknya nih. Dipegang kan sama ibunya. Tek. Kok badannya berasa keras, kaku, dan dingin. Bener aja. Pas dibalikin badannya. Tek. Ini anak udah melotot coy. Sorry ya. Udah jadi mayat. Ngeliat begitu, anak sendiri, ya panik lah kan. Ibu siapa yang gak panik? Teriak-teriak lah si ibu ini kan. Temen tantenya Wayne ini teriak-teriak manggilin suaminya. Datanglah nih suaminya. Alhasil dibawa lah nih si anak ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit diperiksa sama dokter. Ternyata ini anak udah meninggal. Dan di situ dokter juga heran. Penyebab kematian ini anak apa? Karena setelah dicek, ini anak gak sakit apa-apa. Akhirnya diotopsi nih. Ya kan, buat mencari tahu penyebabnya lebih lanjut. Pas diotopsi, ditemuin ada gumpalan rambut di dalam perut anak itu. Cuma nggak tahu nih, nggak bisa dijelasin dari mana nih anak kok bisa ada rambut di perutnya. Masa ada orang nelan rambut sendiri, gumpalan rambut, atau mungkin permen dari nenek-nenek itu yang ternyata adalah rambut. Nggak tahu ya, itu mungkin cuma spekulasi gue aja. Nah, dari situ wah, si orang tua udah nggak tahu lah, nangis tuh sejadi-jadinya. Karena nggak nyangka bro, kok anaknya mati dengan cara kayak gini. Singkat cerita, seminggu kemudian dari waktu meninggalnya anak dari teman tantenya Wayne ini, tepatnya di acara mingguan tuh bro, ya acara ibadah umat Kristen lah. Ada satu tetangga nih nanya soal kematian anak itu. Kenapa kok bisa sampai begitu dan segala macam kan. Dijawablah sama si ibu ini. Awalnya beliau nggak inget gitu loh, ini anak ngapain. Tapi ketika beliau coba buat inget-inget, akhirnya dia ada satu peristiwa yang dia inget. Ya waktu itu anaknya ngilang. Terus ketemu, ditanya kemana, dijawab ketemu nenek-nenek, terus dikasih permen. Nah, dari situ langsung curiga. Dan dia pengen langsung ketemu nih sama si nenek-nenek itu. Pengen nanya gitulah, bener nggak itu kejadiannya. Cuma di situ suaminya sama tetangga-tetangga itu ngelarang. Karena menurut mereka nggak baik. Nuduh-nuduh tapi nggak punya bukti. Ditambah ya mau diungkit juga, mau balas dendam kayak gimana juga, si anak juga nggak bakal hidup lagi. Alhasil pasrah bro. Sepasang suami istri itu cuma bisa, ya udahlah, mau gimana lagi, udah kejadian. Cuma bisa nerima apa yang udah terjadi. Tapi setelah itu ternyata warga-warga itu udah mulai curiga coy.
sama sosok nenek-nenek itu. Dan akhirnya mereka berencana nih, pengen mengambil suatu tindakan. Cuma lagi-lagi yang jadi permasalahan adalah mereka-mereka ini nggak punya bukti, bro. Ya, pengen datang ke rumah si nenek itu, terus ngapain nanya doang? Kalau nenek jawab enggak, mau gimana? Ya kan? Hasil nggak jadilah tuh. Nah, kita balik lagi nih ke ceritanya Wayne yang ngedenger cerita dari tantenya itu. Dan jujur aja langsung merinding tuh, gara-gara cerita ini dia keinget sama yang kemarin. Dan dari situ si Wayne udah curiga nih, ya kan? Udah mulai berspekulasi yang aneh-aneh. Mikir, apa jangan-jangan itu nenek-nenek ngincer keluarga gua. Ditambah lagi, rumah yang Wayne sekarang tempatin itu bener-bener sebelahan sama rumah nenek-nenek itu. Akhirnya Wayne sama ibunya nginep lah tuh di rumah tantenya kurang lebih selama semingguan. Nah, pada suatu hari, Wayne lagi nyetir motor nih, sendirian tuh. Dari rumah tantenya di kampung sebelah ke kampung Uril tuh. Ceritanya pulang nih ke rumah. Jarak antar dua kampung ini itu sekitar 9 kiloan. Dan waktu itu karena malam, itu jalanan gelap. Gak ada penerangan sama sekali. Dan sekitaran itu pohon-pohon tinggi. Waktu itu kalau gak salah Wayne itu lewat di jam 3 pagi. Lu bisa bayangin lah gimana rasanya pakai motor ngelewatin jalan sesepi itu, segelap itu, cuma dikelilingin sama pohon-pohon. Nah, ketika dia lagi fokus-fokusnya nih nyetir motor kan, fokus sama jalan gitu, tiba-tiba badannya Wayne ini kayak ada yang ngangkat ke atas. Pas dilihat, apaan sih ini kan? Dilihat ke bawah gitu, itu ada tangan, bro. Tangan keriput. Wayne nggak tahu kenapa cuma bisa diem aja tuh, diangkat bro ke atas. Dari motornya, motor masih jalan bro. Diangkat, set. Wayne cuma diem aja tuh kayak, kenapa gua gitu kan, diangkat. Dia lihat tuh motornya oleng kan karena nggak ada yang nyetir. Bro, nabrak pohon pinggir jalan. Di situ Wayne belum tahu nih, ini siapa yang udah ngangkat gitu kan. Dia cuma bisa teriak-teriak tuh minta tolong. Udah takut banget nih bro. Dan di situ Wayne nggak berani buat berontak karena takutnya kayak dijatuhin gitu, bisa patah kaki lah atau apa. Karena tuh diangkat lumayan tinggi bro. Wayne terus tuh diangkat sampai lumayan tinggi, bener-bener lumayan tinggi. Dan disinilah tiba-tiba ada rambut. Jadi rambutnya tuh ngejulur ke sini nih. Dan Wayne bisa pegang rambut itu, bisa dia tarik. Dan di sini Wayne nggak tahu kenapa langsung keinget nih sama cerita dari teman-temannya di kampung. Katanya sosok kuyang itu emang ngangkat target yang pengen itu dengan cara seperti itu. Dan kenapa orang itu jadi target, pengen dieliminasi? Karena mungkin orang itu sebelumnya udah ngebuat marah si pelaku ilmu hitam kuyang ini. Nah, katanya cara ngatasinnya adalah kita mesti narik rambutnya dia itu supaya sosok itu nggak berani ngelepas pegangannya. Nah, ketika Wayne tarik rambut sosok ini kan, ini sosok teriak, kesakitan dia teriak. Dia nengok begini kan, set ditarik dia nengok begini. Lalu mau tahu itu siapa? Ya itu adalah nenek-nenek yang tinggal di sebelah rumahnya Wayne. Lumayan lama tuh bro, si Wayne diangkat terbang sama sosok ini dan si Wayne pun gak ngelepasin rambut itu. Sampai akhirnya sosok ini bilang, saya akan turunkan kamu di tempat tadi. Tapi karena kamu sudah tahu siapa saya, kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Kalau kamu bilang, kamu pasti mati. Ngedenger gitu, dan karena Wayne juga udah takut banget, dia masih pengen hidup nih, ya, pengen melihat masa tua lah gitu. Dia iyain lah permintaan sosok ini. Sampai akhirnya Wayne itu diturunin lagi di tempat tadi motornya oleng terus nabrak pohon. Turunin, terus ini sosok pergi tuh, hilang atau kemana. Wah udah dari situ Wayne, nggak pakai basa-basi lagi, dia angkat itu motor. Untungnya nih motor masih bisa nyala, masih bisa jalan. Udah langsung dia tancap gas. Sampai di rumah, semua keluarga kaget. Karena Wayne ini datang-datang mukanya pucat. Udah keringetan kayak orang panik, kayak orang ketakutan. Di situ Wayne gak berkata apa-apa. Dia cuma masuk tuh jalan ke kamarnya. Karena dia keinget sama kata-katanya sosok tadi kan. Aduh kalau cerita, ntar apa yang dibilang sosok itu bener lagi. Gue bisa gitu kan. Makanya dia milih buat gak cerita apa-apa tuh. Nah 5 hari setelah kejadian itu, tiba-tiba ada kabar yang mengejutkan nih di kampung itu. Si nenek itu meninggal dunia. Nggak tahu penyebabnya apa. Tapi kata warga-warga yang mengamati gitu ya. Si nenek ini nggak pernah keluar rumah selama 5 hari. Karena curiga. Alhasil anak dari si nenek ini
yang tinggal beda rumah gitu ya. Dan warga-warga sekitar itu ngedobrak lah rumahnya kan. Masuk ke kamarnya si nenek ini dan lu mau tahu kenapa nenek itu? Itu nenek melayang. Melayang di atas tempat dia tidur. Dengan kondisi udah kaku. Dan udah pucat semua mukanya. Hampir semua orang geger tuh. Termasuk si Wayne yang datang juga ngeliat. Pada bingung dulu, kenapa kok bisa kayak begini? Nenek ini tiba-tiba meninggal dengan kondisi yang gak wajar. Akhirnya dari situ datanglah nih satu sosok yang disebut Ratu Banua. Atau artinya itu adalah sesepuh kampung lah. Beliau ini pengen ngeliat dan sekaligus juga menenangkan masyarakat gitu. Buat ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi. Komat kamit lah nih sepuh kampung ini kan. Komat kamit entah baca apa kayak baca mantra gitu. Sampai akhirnya ini nenek yang dari tadi melayang aja tuh. Melayang bro. Di atas tempat tidur. Tiba-tiba jatuh tuh. Nah di situ si sepuh kampung ini belum ngejelasin kenapa bisa kayak gini. Dia bilang ke warga-warga pokoknya kita makamin dulu aja nih si nenek ini. Nah singkat cerita di hari pemakaman si nenek ini banyak warga tuh yang gak datang. Karena ternyata mereka marah. Mereka udah tahu kebenarannya kalau si nenek ini udah menganut ilmu hitam. Akhirnya yang datang tuh bisa dihitung jari bro. Cuma beberapa aja. Terus keanehan selanjutnya adalah ketika si nenek ini mau dimasukin ke dalam peti. Jadi ini posisinya masih di rumah coy. Ini baru mau dimasukin ke peti terus nanti dibawa ke liang lahat gitu kan. Nah di sini keanehannya adalah ini badan nenek-nenek diangkat itu berat banget. Karena mungkin satu orang gak kuat gitu atau dua orang gak kuat dipanggil lagi lah nih orang kan buat bantuin ngangkat. Masih gak keangkat coy. Dipanggil lagi tuh sampai 10 orang. Berat banget. Nggak keangkat sama sekali. Sampai akhirnya sepuh desa yang kemarin tuh langsung nyuruh semua orang buat keluar dulu nih. Coba kalian keluar dulu. Selain anak laki-laki dari si nenek ini. Yang waktu itu umurnya udah 50-an. Ini neneknya itu kan sekitar 70-an. Nah anaknya ini 50-an. Di situ Wayne karena disuruh keluar juga. Nggak tahu nih mereka ngapain di dalam situ. Dalam rumah itu. Nah warga-warga pada ngobrol-ngobrol nih kan. Soal keanehan ini. Wayne ngedenger nih. Ada yang nyeletuk, katanya selama masih ada ilmu hitam di badan nenek itu, ini nenek nggak bakal bisa dimakamin. Dan ilmu si nenek ini itu bisa dibilang udah kuat banget bro. Ilmunya nggak bakal bisa dibuang atau dibersihin gitu aja. Ilmunya ini mesti diwarisin. Nah, usut punya usut, ternyata sepuh desa sama anak laki-lakinya si nenek ini itu berunding bro. Sepuh desa ini membujuk anak laki-lakinya supaya dia mau menerima ilmu dari neneknya ini. Jadi diwarisin ke anaknya nih. Dan akhirnya mau gak mau anaknya ini nerima. Karena dia gak tega ngeliat ibunya tuh gak bisa dimakamin kayak gitu. Akhirnya diterima tuh. Dan ada syaratnya lagi nih. Selepas 40 hari kematian, anak laki-lakinya ini mesti pergi dari Kepulauan Talawud. Dan jangan pernah balik lagi. Dari situ barulah jasad nenek ini bisa diangkat dan dimakamin. Oke teman-teman, itulah tadi ceritanya ya. Cerita dari Wayne. Mungkin kalian para warga Sulawesi Utara ada yang pernah mengalami bertemu dengan sosok Pok-Pok ini. Atau mungkin ada yang gak percaya atau yang percaya, gue balikin lagi ke kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan house horror lainnya gue Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.